Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyusun skripsi kuantitatif bagi teman-teman yang kebetulan menyusun skripsi dengan metode kuantitatif, khususnya regresi. Ini bisa disimak dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya akan menjelaskan mulai dari latar belakang sampai sistematika penulisan. Jadi saya akan jelaskan semuanya terkait dengan bab 1 skripsi, dan saya akan tunjukkan contoh bab 1 skripsi. Silahkan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Skripsi Bisa. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video terupdate dari channel ini. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat bab 1 pada skripsi kalian. Nah, khusus untuk teman-teman yang ngambil metode penelitian kuantitatif. Jadi untuk skripsi kuantitatif ini saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat bab 1 pendahuluan. Sebelumnya di video kali ini saya akan jelaskan praktis saja dengan menunjukkan contoh contoh bab 1. Untuk teori, penjelasan, tips dan lain-lain saya sudah buatkan videonya mengenai bab 1 ini. Silahkan dicek di link deskripsi. Teman-teman silahkan dicek dulu di sana terkait teori-teori di bab 1 seperti apa, penjelasan bab 1 bagaimana, harus ada apa aja di bab 1. Saya sudah jelaskan, bahkan tips-tips membuat latar belakang di bab 1 seperti apa sudah saya jelaskan di video yang sudah saya buat. List videonya sudah saya sediakan di link deskripsi, silahkan dicek dulu materi-materi itu. Nah, di video kali ini saya akan lebih praktis saja menjelaskan bab 1 ini kepada teman-teman agar lebih mudah dipahami dan tidak terlalu pusing ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman ini bisa mengikutinya. Oke, ini saya ada contoh bab 1 ya, contoh skripsi sebetulnya. Pada intinya di bab 1 ini ya, ini harus diketahui dulu oleh teman-teman semua. Pada umumnya memang di bab 1 pendahuluan ini terdapat satu latar belakang ya. Ini latar belakang. Kemudian rumusan masalah, kita rumuskan masalah. Kemudian tujuan penelitian, ini ada di bab 1 ya. Selanjutnya manfaat penelitian, dan terakhir sistematika penulisan. Saya rasa ini sama ya, setiap kampus di dalam bab 1 ini ada komponen-komponen ini. Kurang lebih sama lah ya. Dan sebagian besar pasti sama. Meskipun ada beberapa penelitian juga yang ada beberapa pedoman penelitian yang mengharuskan ada keterbatasan masalah ya. Nah, struktur bab 1 itu ada latar belakang ya, saya ulangi lagi, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, dan sistematika penulisan. Di bab 1 ini ya cenderung lebih singkat lah, antara 9 halaman, 7 sampai 10 halaman lah kurang lebih di bab 1 ini ya. Oke, kita jelaskan dulu di latar belakang. Oke, sebelum itu saya akan tunjukkan dulu judulnya ya. Ini asumsinya judul dalam contoh yang saya tunjukkan adalah pengaruh, karena memang yang kita bahas adalah penelitian kuantitatif. Jadi ini menggunakan regresi linier berganda ya. Pengaruh religiusitas, nah ini satu variabel. Kemudian dan pengetahuan perbankan, ini variabel yang keduanya, terhadap minat, nah ini variabel Y-nya, minat menjadi nasabah. Nah, jadi kita punya dua variabel independen, yaitu religiusitas dan pengetahuan perbankan. Ini variabel independen, variabel bebas, dan satu variabel terikat, yaitu minat menjadi nasabah bank syariah. Nah, jadi seperti ini ya contoh judul yang kita akan simulasikan sekarang. Oke, tentu di dalam latar belakang
di dalam latar belakang, hal yang terpenting di sini adalah menjelaskan yang menjadi latar belakang penelitian kita apa. Latar belakang ini bergerak dari umum ke khusus. Jadi teman-teman jelaskan secara umum ya. Makanya sering disebut piramida terbalik saat menjelaskan latar belakang ini. Hal yang umum kemudian mengkerucut, jelaskan sampai ke hal yang khusus sampai akhirnya kita bisa merumuskan masalah. Nah, di dalam latar belakang hal yang terpenting yaitu harus adanya fenomena dan masalah. Jadi teman-teman di latar belakang ini harus ada fenomena dan masalah atau gap penelitian. Tentu ada beberapa studi literatur juga di sini ya. Selain data-data yang kita sajikan, data yang menunjukkan masalah atau gap. Kemudian teman-teman juga bisa menunjukkan studi literatur atau sebelumnya, penelitian sebelumnya terdahulu. Ya, ini dijelaskan di latar belakang. Intinya latar belakang ini bergerak dari umum ke khusus, mengkerucut kepada sebuah masalah sehingga kita mampu menjawab pertanyaan penguji yang biasanya ditanyakan, kenapa atau apa alasan saudara mengambil judul ini misalnya ya. Nah, tentu yang menjadi jawaban adalah tentu adanya fenomena dan masalah sehingga penelitian ini jadi penting untuk dilakukan. Nah, ini hal yang terpenting ada di latar belakang, apakah memang penelitian kita layak atau tidak. Apakah penelitian kita ini penting dilakukan atau tidak tergantung dari fenomena dan masalah yang kalian sampaikan di dalam latar belakang. Nah, itu ya inti di dalam latar belakang. Oke, kemudian kita masuk kepada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini kalau kuantitatif ini cenderung gampang ya. Karena memang judulnya ini pengaruh religiusitas dan pengetahuan perbankan terhadap minat menjadi nasabah, maka rumusan masalahnya pertama ya. Ini kita ada 3 variabel. 2 variabel independen, 1 variabel dependen. Maka yang menjadi rumusan masalah itu akan ada 3. Yang pertama, kita akan mencari tahu apakah religiusitas berpengaruh terhadap minat. Nah, berarti variabel religiusitas atau X1 terhadap minat. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah pengetahuan perbankan berpengaruh terhadap minat menjadi nasabah? Kemudian yang ketiga adalah apakah religiusitas dan pengetahuan perbankan berpengaruh terhadap minat menjadi nasabah. Nah, ini di dalam rumusan masalah penelitian kuantitatif yang mencari pengaruh. Cara merumuskan masalahnya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mempunyai 1 variabel, maka rumusan masalahnya ada satu variabel independen dan dependen, maka rumusan masalahnya ada 1. Kalau kita punya 2 variabel independen dan 1 variabel dependen, maka rumusan masalahnya 3. 2 untuk mencari secara parsial, yaitu per variabel independen terhadap variabel dependennya. Yaitu kalau di sini religiusitas dan pengetahuan, berarti ada dua rumusan masalah. Kemudian satu lagi adalah secara simultan bersama-sama religiusitas dan pengetahuan terhadap minat. Nah, cara merumuskan masalahnya seperti itu. Kalau misalnya kita punya 3 variabel independen, contoh misalnya ya, misalnya pengaruh X1, X2, dan X3 terhadap Y. Nih, misalnya kita punya 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Rumusan masalahnya adalah akan ada 4. Yang pertama, kita mencari pengaruh apakah X1 berpengaruh terhadap Y, itu 1. Kemudian apakah X2 berpengaruh terhadap Y, itu 2. Kemudian yang ketiga, apakah X3 berpengaruh terhadap Y. Selanjutnya yang keempat adalah apakah X1, X2, dan X3 berpengaruh terhadap Y.
Itu cara membuat rumusan masalah di penelitian kuantitatif ya, yang mencari pengaruh. Kebetulan memang di sini kita punya dua variabel independen, maka rumusan masalahnya ada 3, 2 untuk secara simultan parsial, 1 untuk yang simultan. Kalau di sini religiositas dan pengetahuan perbankan terhadap minat. Nah, itu ya, kita rumuskan masalah. Gampang sebetulnya kalau penelitian mencari pengaruh itu, cuman seperti ini aja ya. Nah, setelah rumusan masalah ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini menjawab rumusan masalah, jadi tidak kemana-mana ya. Contoh di sini, rumusan masalah 1, apakah religiositas berpengaruh terhadap minat? Maka tujuan penelitian kita adalah untuk mengetahui pengaruh religiositas terhadap minat. Kemudian, kalau rumusan masalah kita ini, apakah pengetahuan perbankan berpengaruh terhadap minat? Maka tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perbankan terhadap minat. Kemudian, yang ketiga, apakah religiositas dan pengetahuan perbankan berpengaruh terhadap minat? Maka tujuannya adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh religiositas dan pengetahuan perbankan terhadap minat menjadi nasabah bank. Nah, ini ya, jadi tujuan penelitian ini menjawab rumusan masalah, jadi tidak kemana-mana. Kalau misalnya rumusan masalah kita ada 3, maka tujuan penelitian pun ada 3, menjawab dari rumusan masalah. Untuk mengetahui pengaruh, seperti itu ya, cukup mudah. Nah, kemudian setelah tujuan penelitian, ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini biasanya akan di-divide menjadi 2, yaitu pertama secara teoritis, manfaat secara teoritis. Kemudian yang kedua adalah kegunaan secara praktis. Nah, biasanya kalau secara teoritis kita lebih kepada lingkungan akademisi ya. Lalu penelitian berikutnya atau penulis sendiri. Nah, kemudian kalau kegunaan praktis ini lebih kepada perusahaannya. Nah, itu manfaat penelitian. Ada 2 poin, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Teman-teman jelaskan di sini di manfaat penelitian. Nah, selanjutnya ada sistematika penulisan di bab 1 ini. Ini menjelaskan isi dari skripsi sebetulnya. Misalnya skripsi kita terdiri dari 5 bab. Bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 akan ada apa, bab 4, bab 5. Itu sistematikanya. Ini cenderung sama ya. Nah, seperti itu. Itu yang ada di dalam itu yang ada di dalam bab 1. Ya, sekali lagi, pada intinya di bab 1 ini terdiri dari beberapa poin. Bab 1 itu adalah pendahuluan ya. Pertama, latar belakang. Kemudian yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan penelitian. Dan yang keempat, manfaat penelitian. Terakhir, sistematika penulisan. Nah, itu ada di bab 1. Jadi kalau kita rata-ratakan ya, jumlah halaman di bab 1 itu saya pikir 7 sampai 10 lah ya, atau sampai 12 gitu kan di bab 1. Nah, bab 1 sebetulnya bisa selesai dalam seminggu, bisa sekali ya. Yang jelas perkuat di latar belakang. Harus diperkuat di latar belakang apa yang menjadi atau yang mendasari penelitian ini dilakukan. Tentu adanya fenomena dan masalah atau gap penelitian. Nanti jelaskan di bab 1. Kalau sudah ada itu, ada unsur-unsur itu, saya rasa kesananya akan lancar. Itu saja penjelasan dari saya mengenai bab 1 untuk skripsi kuantitatif. Di video berikutnya saya akan jelaskan bagaimana menyusun bab 2 ya, berdasarkan contoh yang saya sampaikan di sini. Jadi silahkan subscribe dulu, kemudian ikuti video-video berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.